dan bahagia. Berada di dataran rendah, tak jauh dari pantai selatan Yogyakarta, di Pedukuhan Kuluarwetan, Desa Kuluaru, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, yang berpenduduk mayoritas petani dan peternak. Terdapat sebuah usaha pupuk organik yang dikelola sepenuhnya oleh penduduk Kuluarwetan sendiri yang telah berdiri selama 8 tahun. Pupuk organik yang berasal dari pemanfaatan kotoran sapi ternak tersebut memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tanaman, yaitu membuat tanaman lebih tahan dari serangan penyakit, membuat tanah memiliki daya simpan air yang baik, membuat tanah menjadi gembur. Pupuk ini juga tidak mudah habis unsur haranya karena dalam waktu singkat mikroba terus bekerja melepaskan unsur hara secara pelan-pelan untuk kesuburan tanah. Selain itu, pupuk organik dapat meningkatkan kapasitas tukar kation pada kaloid tanah. Melihatnya secara langsung membuat kami kelompok KKN UST periode 2020 Padepokan 150 tertarik untuk mengekspos pupuk organik primadona Desa Kuluaru, tepatnya di Dusun Kuluarwetan ini, yang dikelola oleh Bapak Kamino selaku ketua dan anggota Gapoktan yang lain. Kebetulan pada tahun 2012 itu ada program PNPM. Kebetulan sini mendapat dana ND, kemudian mengadakan kompetisi sama pedukuhan lain, membuat proposal perencanaan. Ya, alhamdulillah Kuluarwetan dianggap yang paling masuk akal dan mungkin bisa dilanjutkan berkelanjutan, mengajukan kandang komunal untuk mengatasi masalah ya, kebersihan lingkungan rumah dan untuk mengurangi masalah pencemaran air sumur, karena rata-rata Kuluarwetan pakai sumur tanah. Kan dulunya itu pokoknya dari pihak BKM dulu itu menyerahkan pokoknya masyarakat maunya kayak apa gitu. Terus kita itu berapa orang dulunya bikin tim kecil itu pokoknya pengennya kandang yang bentuknya kayak gini. Nah, akhirnya disetujuin gitu ya, akhirnya ya kayak gini. Kebetulan pemerintah melihat dari dinas peternakan itu kalau ada kandang bagus kok ada isinya, itu kemudian dinas peternakan pada waktu itu tahun 2014 kalau nggak salah itu membantu sapi betina putih sejumlah 22 ekor. Kalau awalnya ya berembuk dulu, kalau bikin kandang komunal setuju enggak, mengingat lingkungan kita ini kalau dilihat rata-rata kandangnya masih sudah di dekat rumah, itu rata-rata penduduknya setuju. Kemudian mengadakan perencanaan tadi dan mengadakan persetujuan proposal dan setujui, akhirnya ya tadi bisa setuju semua. Tapi sebetulnya dulu pembuatannya itu enggak cuma 21 orang tadi, tapi satu pedukuhan saling mendukung. Tapi yang mau ya sekitar itu 21 orang sekarang. Yang pertama itu kebersihan itu tadi, kebersihan kanan kiri rumah itu yang pertama. Itu yang kedua itu ya tujuannya supaya bisa meningkat lah produksi pedetnya, terutama itu kan kalau di kelompok ini kan misalnya ada sapi yang mau birahi, aku kan ada teman-teman yang ngasih tahu. Kalau di rumah kan mungkin ya kita cuma ngasih pakan langsung tinggal gitu aja. Strukturnya itu ya komplit lah, ada pelindung, waktu itu pelindungnya Pak Imam, terus ada ketua, ada humas, ada seksi usaha, itu tetap ada.
prosesnya itu nggak cuma sekedar dijemur itu enggak, tapi harus difermentasi. Ya fermentasi itu bahannya ada biang kompos. Biang kompos ini memakainya itu pakai Stardex sama itu apa, tetes tebu. Setiap 1 ton kotoran sapi kira-kira dikasih Stardex itu 1 kilo, kemudian tetes tebunya yang paling 1 liter dicampur, kemudian ditumpuk kira-kira 30 cm, kemudian ditumpuk lagi kira-kira sampai tingginya sekitar 75-100 meter, kemudian ditutup pakai terpal. Ya kalau yang difermentasi itu paling enggak itu 1 bulan lah, kan selama 1 minggu itu pembalikan sampai 3 kali lah. 3 kali pembalikan kan bilangnya 3 minggu, terus nanti nunggu kering giling gitu kan paling enggak ya. Itu kalau musim kemarau kayak gini, kalau musim penghujan ya lama lagi lah mas. Kita misalnya udah siap kering giling itu paling enggak ya 1 bulan tadi itu, ntar misalnya ada pemesanan ya kita langsung giling, kemas, langsung kirim aja. Apa mau kirim ya sini mau diambil sendiri juga boleh gitu. Kalau masalah pemasaran memang ini masih dianggap saja masih tersendat-sendat, agak sulit karena memang diakui kalau dulu memang pernah membuat packing yang sudah bagus ada capnya, tapi kebetulan capnya yang untuk nyablon itu sudah punya, tapi mangsinya nggak punya. Kemudian cara belinya di mana mangsinya, cara pembuatannya menyablon itu gimana, belum ada ilmunya, saya belum tahu. Tapi masalah pemasaran itu cuma sebatas ya kedok tular, misalnya ada yang tahu di sana ada kompos yang bagus mungkin gitu, kemudian ya saling menginformasikan mungkin lewat HP atau kadang-kadang ya dari itu pemerintah, dari PPL itu ya. Oh dulu udah jauh loh mas, dari Temanggung juga ada. Kalau sekarang ini pertanian kan agak ini kan ya cuman lingkungan sini ya semua satu kabupaten mungkin udah lah, udah jauh-jauh mas ini. Itu kan kalau yang sudah difermentasi itu 1 kilonya 600. Terus kalau mentah itu ya ada yang ngasih 1 bakpal itu ada yang ngasih berapa 40, ada yang ngasih 40, 50, kita nggak matok harga kalau yang mentah itu. Kalau masalah pemerintah misalnya mau ikut, karena kemungkinan terutama yang masalah pemasaran dulu. Kalau masalah alat kayaknya sudah dibantu pemerintah, termasuk itu masalah mesin penggilingan sudah. Kemudian masalah ilmu pembuatan itu kayaknya sudah berkali-kali ada, termasuk ada yang dari pendamping kabupaten sudah pernah. Kemudian dari IAS itu sudah 2 kali atau berapa masalah pembuatan kompos, tapi pada intinya ya hampir sama. Itu dari dulu itu kepinginan saya itu ya kalau bisa itu kan kita sudah dikemas ada capnya, terus kita bekasnya itu kan misalnya jatuh di daerah mana kan bisa dibuat, oh ini kompos dari Pulwarung kan, kita sedikit banyak udah nawarkan gitu maksudnya, tapi sampai sekarang belum bisa. Dengan harga yang murah dan kualitas terjamin, membuat pupuk organik Dusun Keluar Wetan diminati oleh para petani. Tidak hanya petani di daerah tersebut, namun sampai keluar Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih, kami segenap kelompok Padepokan 150 dan tim dokumentasi undur diri. Sampai jumpa, salam dan bahagia.